Bapak Ibu jamaah, kalau ada seorang anak dikasih dua benda ini sama-sama kuning, anak yang masih balita, yang masih kecil, yang mungkin belum bisa ngomong, dua benda yang mana benda ini sama-sama kuning, ya, saya yakin seorang anak yang belum bisa berpikir itu tidak tahu mana di antara dua benda ini yang berharga. Taruhlah yang satu pisang, yang satu emas. Seorang anak nggak akan tahu mana yang lebih berharga, emas atau pisang. Tentu dia akan memilih mana yang membuat dirinya enak. Apa sebab? Proses berpikir seorang anak itu belum sempurna. Oleh sebab itu dalam Islam, ketika seorang anak melakukan kesalahan, jangan orang tua ngamuk-ngamuk, marah-marah kepada anak. Karena sejatinya anak memang proses berpikirnya belum sempurna. Jadi kalau ada istri saya marah-marah ke anak saya yang masih kecil, belum balik, saya bilang, jangan marah sama anak kecil. Karena anak kecil itu melakukan kesalahan karena akalnya belum sempurna. Kalau bapak-bapak, emak-emak melakukan kesalahan berulang-ulang, itu malah kan. Kenapa? Karena semestinya akalnya sudah sempurna. Bagaimana seorang manusia itu melakukan proses berpikir? Nah, kalau tadi ada dua benda sama-sama kuning, itu namanya adalah fakta. Itu fakta. Fakta yang bisa diindra. Tapi ingat, sama-sama fakta belum tentu sama-sama bisa memutuskan mana yang lebih berharga. Kalau bapak-bapak disuruh pilih antara pisang sama emas, sama-sama kuning, pertanyaan saya, pilih pisang apa emas, Pak? Pilih emas, ya kan? Tapi kalau anak kecil dia nggak akan tahu, maka dia ambil pisang. Dia nggak tahu mana yang lebih berharga. Ingat, adanya fakta, sama-sama faktanya sama, belum tentu keputusannya sama. Ini harus difahami dulu. Sama-sama sebuah kejadian, sama-sama fakta, belum tentu sama sikap keputusan seseorang dalam hal itu. Yang pertama, fakta yang bisa diindra. Yang kedua, bagaimana proses berpikir itu bukan cuma fakta, tapi adanya panca indera yang bisa untuk menangkap fakta tersebut. Ya, saya beri contoh, Bapak Ibu, jamaah sekalian, ada yang bisa menebak apa isi kantong saya? Gak bisa. Kenapa? Ini fakta, betul. Tapi fakta ini tidak bisa diindra. Atau bahkan mohon maaf sebaliknya, ada orang ditanya, mohon maaf, misalkan ya, diberi ujian oleh Allah, tidak mampu untuk melihat. Ditanya, ini apa warna bajunya? Ini warna baju anaknya warna apa? Dia nggak bisa berpikir terhadap itu. Apa sebab? Fakta baju anak warna merah itu ada, tapi panca inderanya terbatas. Ya, menyebabkan seseorang berpikirnya tidak sempurna terhadap hal itu. Tentunya khususnya kalau tadi terkait dengan warna. Ya, ini penting sekali, Pak. Ada fakta terindra, adanya panca indera yang mampu mengindra. Yang ketiga, apa contoh orang berpikir itu? Memiliki otak. Organ tubuh bernama otak. Apa sebab otak? Karena otak inilah yang menyimpan memori. Nah, ada tiga: fakta, panca indera, otak. Apakah adanya fakta, adanya panca indera, adanya otak, seseorang itu sudah mampu untuk sempurna berpikir? Belum. Anak kecil dikasih pisang, itu fakta. Anak kecil punya mata, punya telinga, punya mulut, punya otak. Panca indera punya, otak punya. Tapi ketika dikasih pisang, coba tanya sama anak kecil, apa ini? Apa fungsinya? Apa manfaatnya? Maka anak kecil gak akan mungkin mampu untuk memproses pertanyaan itu.
Berarti ada faktor keempat. Apa faktor keempat ini? Informasi yang masuk ke dalam otak. Saya ulangi lagi, Pak. Ada empat faktor seseorang itu dia berpikir. Saya beri contoh yang lain nanti. Kenapa seorang anak itu dia memilih pisang daripada emas? Karena memang tidak ada informasi dalam akalnya. Apa hubungannya dengan Islam? Apa hubungannya dengan pemuda-pemudi kaum muslimin? Bapak Ibu, mohon maaf. Sekarang ada fakta realita. Oke. Ada fakta yang bisa diindra. Oke. Kaum muslimin, pemuda-pemudi ada otak. Betul. Tapi belum tentu informasi yang masuk sebelumnya atau informasi yang tersimpan itu betul atau tidak. Saya beri contoh. Seorang muslimah membuka aurat keluar rumah. Itu fakta. Bisa diindra. Insya Allah semuanya bisa melihat dan semua punya otak. Perhatikan, seorang muslimah keluar rumah buka aurat, kita sama-sama melihat fakta, kita punya panca indera, kita punya otak, tapi ada yang bilang, oh itu nggak apa-apa. Yang kedua, ada yang bilang, oh itu kan fashionable sekarang. Ada yang ketiga bilang, oh itu melanggar syariah Allah. Yang keempat, ada yang bilang, loh ini kan hak azazi manusia. Pertanyaannya, kenapa kok ada perbedaan dalam menyikapi fakta tersebut? Kenapa? Padahal sama-sama faktanya sama-sama bisa diindra, sama-sama kita punya otak, tapi yang membedakannya adalah informasi yang masuk ke dalam otaknya sebelum melihat fakta tersebut. Bapak Ibu jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali. Apalagi melihat generasi kita ke depan. Artinya apa, Ustadz? Proses berpikir yang sempurna ini mesti melihat informasi yang masuk ke dalam otak kita. Apa hubungannya, Ustadz? Saya beri contoh lagi, Pak. Mohon maaf. Ini penting sekali. Ada fakta. Ini contoh. Ada seorang imam atau saudara kita sholat. Ada yang sholatnya Allahu Akbar. Ada yang sholatnya Allahu Akbar. Ada yang sholatnya Allahu Akbar, tangannya diturunkan. Atau mungkin ada imam yang bismillahnya sir, ya kan? Imam Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada imam yang lain Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibacanya bismillah keras, dibacanya Al-Fatihah. Ada lagi imam sama sekali nggak baca bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan kalau ditanya, Ustadz kok nggak baca bismillah? Dia jawab, bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Perhatikan Bapak Ibu, ya. Imam bismillahnya disir, ya, itu ada pendapat mazhabnya. Imam bismillahnya dijahar, dikeraskan, itu ada pendapat mazhabnya. Imam yang bismillahnya tidak dimasukkan dalam Al-Fatihah, itu mazhabnya juga ada, mazhab Maliki. Kalau Ustadz Maliki ini mazhabnya Syafi'i kebetulan. Meskipun dulu di Jawa kiai saya ada mazhabnya Maliki. Imam ada tangannya begini, ada lagi yang begini, ada lagi mungkin nanti ketemu yang begini. Tapi jamaah ada yang bilang, oh sasek kok.
Jamaah ada yang bilang, oh ndak jaleh imam godo. Jamaah ada yang bilang, oh bid'ah paja godo. Perhatikan, jangan-jangan faktanya ada, panca inderanya ada, otaknya ada, tapi informasi belum banyak yang dia tampung dalam otaknya. Bapak Ibu, mohon maaf, ini realita pemikiran kita saat ini. Ini realita kaum muslimin berfikir saat ini, Pak. Oleh sebab itu, orang sekarang berlomba-lomba menghancurkan apa? Menghancurkan isi kepala. Orang hari ini berlomba-lomba menghancurkan isi kepala. Bahkan hari ini kalau ada masjid, kalau ada pengajian, kalau ada ustadz, kalau ada ormas Islam mengajak untuk mengembangkan daya fikir, meningkatkan keilmuan dan ketakwaan, itu dimusuhi. Kenapa kok dimusuhi? Seperti yang saya sampaikan pekan sebelumnya. Ada sama-sama bir fakta. Kemudian ada yang ngambil ditenggak. Sama-sama terindra, bisa indra, ada otak. Tapi ada yang bilang bir ini haram, ada. Tapi ada yang bilang bir ini menambah keuangan daerah APBD dan APBN. Ada nggak kira-kira orang bilang begitu, Pak? Ada. Ya. Bir ini bermanfaat bagi yang lain. Bir ini mengembangkan bisnis saya. Perhatikan Bapak Ibu, apa yang beda? Faktanya beda? Enggak. Panca inderanya beda? Enggak. Otaknya ada? Ada. Yang membedakannya adalah informasi di dalam otaknya yang telah dirusakkan sebelumnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berlomba. Sama siapa Ustaz? Sama orang-orang yang ingin menghancurkan isi otak generasi Islam? Atau kita yang kemudian berlomba-lomba untuk membersihkan isi otak generasi kaum muslimin? Adik-adik kita, anak-anak kita, isi dalam otaknya informasi apa? Syariah Allah. Informasi apa? Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang perlu diisi informasinya Ustadz? Kitab-kitab para ulama. Apa yang perlu diisi informasinya Ustadz? Ukhuwah Islamiyah. Ini penting sekali. Oleh sebab itu, ketika kaum muslimin isi otaknya sudah bersih, isi kepalanya adalah ilmu-ilmu yang sesuai dengan syariah Allah, maka insya Allah sikap pola fikirnya, sikap perbuatannya, baik dia seorang pengusaha, seorang politisi, seorang guru, seorang karyawan, apapun profesinya, standar di dalam otaknya adalah syariah Allah Subhanahu wa taala. Menghukumi realita, mensikapi fakta berdasarkan standar syariah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini, karena ini kondisi kita sangat terbatas, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami ingin menekankan sekali lagi, jaga isi kepala kita, hati-hati dengan informasi yang masuk ke kepala kita, termasuk juga hati-hati mengomentari fakta yang ada. Jadi gini nih, ada sesuatu kejadian, jangan buru-buru, oi kau nak jaleh kau, jangan, tunggu dulu, kumpulkan informasi. Apa sebab? Ini fakta bisa jadi sama kelihatan, tapi bisa jadi ada sesuatu informasi yang belum kita dapatkan. Ya, ini hati-hati, apalagi ini zaman sosial media. Ya, ada demo, ada undang-undang ini, undang-undang itu, tiba-tiba kita update status. Itu fakta, terindra, ada otak, tapi ada informasi yang belum kita dapatkan. Akhirnya apa? Kita melakukan sebuah kesalahan. Sabar, cukup kita jaga isi otak kita, masukkan informasi-informasi yang sesuai dengan syariah Allah,
cari fakta-fakta realita yang betul-betul datanya betul-betul kita dapatkan benar, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berjumpa di waktu yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.